Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan melanjutkan tentang rencana kita untuk membuat media belajar interaktif untuk akuntansi berbasis Excel ya. Karena requestnya kemarin ada yang Excel dulu Pak. Oke, Excel dulu. Jadi yang Excel ini cocok untuk dipakai di labcom atau belajar mandiri ya, pakai laptop masing-masing. Jadi anak-anak harus punya program Excel di komputernya. Untuk langkah-langkahnya nanti kalau sudah jadi semacam ini, jadi ini semuanya pakai hyperlink ya. Ini hyperlink. Jadi ada berapa nih? Ada 2 soal sebenarnya. Pertama soalnya muncul di analisis transaksi yang bisa dibaca di persamaan dasar akuntansi. Kenapa kok soal untuk analisis transaksi dengan persamaan dasar ini sama? Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan anak-anak. Jadi setelah terampil mengisi di sini dengan ABCDE, jadi pilihan jawabannya ada di sini, maka mereka lanjut ke pengisian tabel-tabel ini, sel-sel dari tabel persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk uji kompetensi, ini khusus untuk menguji keterampilan mereka dengan pemberian nilai. Di sini akan muncul nilai. Nanti kita bisa tambahkan di atasnya mungkin ya, atau di sampingnya mungkin di sini ya. Dengan menuliskan NIS maka muncul nama dan kelas. Maka ketika kita melakukan penilaian individu, karena ini offline ya, penilaian individu ataupun kelompok, maka kita tinggal lihat nama mereka siapa ya, kemudian nilainya berapa akan kelihatan di sini. Gitu ya, ini untuk offline ya, untuk offline. Kalau yang online sih lebih enak malahan, karena kalau online kita mantaunya langsung dari laptop kita ya, anak-anak di smartphone atau di laptop masing-masing dan harus online. Itu yang menggunakan Google Spreadsheet. Kita kembali ke Excel. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari media ini kok menarik? Jadi di sini kan ketika kita geser begini muncul contoh transaksinya, kemudian ketika di sini belum muncul nomor, maka di sini ada peringatan untuk memilihnya. Di sini juga ya. Kita digeser, maka di sini akan berubah warna, berubah perintah. Ketika di sini dijawab dan benar, maka di sini juga berubah warna, kemudian berubah berubah keterangan ya, ini apresiasi ya. Sebenarnya yang harus kita kuasai, jadi teman-teman yang ingin membuat ini yang harus dikuasai pertama adalah yang berganti-ganti warna ini, itu kita akan menggunakan fungsi conditional formatting ya, conditional formatting. Itu ada di oh iya, ini lupa, belum saya munculkan menu. Saya munculkan sebenarnya gini ya teman-teman, kenapa ini saya sembunyikan? Supaya halamannya lebar, kemudian ketika dipakai anak-anak, garis tepi ini dan garis atas headingnya itu saya buang. Jadi sebentar ya, saya peragakan supaya nggak ada ini, karena ada banyak yang kita sembunyikan di bagian itu, meskipun kita proteksi ya, tersembunyi, jadi nggak ada ini, nggak tahu mereka ada bagian-bagian tersembunyi, yaitu kunci. Ini kalau saya buang checklistnya, nah gini, jadi kayak Word ya, persis Word. Nah di sini juga nggak ada ya, yang di sini masih ada, jadi bisa kita bisa kita sembunyikan headingnya ya. Kita buang checklistnya, maka jadi polos seperti ini, keren kan? Di sini juga sama ya, ini misalnya karena di bawah nanti ada kunci, di sini kunci, supaya mereka nggak tahu. Pertama ini kita gulung ya, kita hidden. Yang kedua headingnya ini kita sembunyikan. Kita buang checklist di view, di sini ada heading, kita buang, jadi polos. Oke, balik lagi ke sini. Nah, apa yang harus kita latih untuk bisa membuat desain ini? Pertama, mari kita bongkar rumus yang muncul di sini, sehingga kalau ini jawabannya salah itu muncul keterangan begini, warnanya jadi berubah merah. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita bongkar habis. Pertama, saya akan pulihkan halaman ini menjadi kelihatan penuh menunya. Heading saya tampilkan, formula saya tampilkan. Oke ya, ini nanti di sini akan muncul halaman formula. Saya belum bisa menggantinya karena di sini saya protect ya. Maka saya harus buka dulu proteksinya. Di sini harus unprotect dengan password ya. Dan ini nggak boleh lupa passwordnya ya. Oke, sekarang sudah kebuka.
Kita intip formulanya. Kita klik yang sini. Formulanya cukup panjang. Di sini ada if error, kemudian ada logika if. Ini ya, ada logika if di sini. Kemudian ada juga lookup. Itu yang sini. Belum lagi yang soal. Kalau yang soal di sini sederhana ya. Kalau kita lihat di sini ada if error, kemudian ada if, dan kita juga menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP ini logika untuk membaca data ya. VLOOKUP ini yang soal ini kita membaca data dari bawah. Di sini ada yang saya gulung. Nah, di sini di baris ke-21 ini kan ketutup yang kelihatan. Ini kalau kita bongkar, kita buka. Nah, disinilah soal. Jadi soal di sini dibaca ke sini. Ketika kita geser, maka soalnya akan muncul. Jadi teman-teman sementara bayangkan dulu ya, bayangkan dulu. Belum saya ajari. Nanti saya tawarin dulu. Jadi soalnya ada di bawah ini. Nah, soal yang kita tulis di sini, kita nulisnya sekali di halaman ini, bisa dibaca di halaman sini. Nah, di sini. Bisa dibaca di sini juga. Nanti anak-anak kan nulisnya di sini. Bagaimana formulanya? Mari kita bongkar lagi. Kita buka proteksinya. Passwordnya saya buat sama ya, supaya ketika ngedit nggak lupa nanti ya. Ini rumusnya lebih panjang teman-teman. Ini ada if error, kemudian ada lookup juga. Lookupnya ini membaca data dari halaman pertama tadi ya. Kemudian di sini ada if gabungan ya, kombinasi if dan and ya kan. Banyak ya. Kita bongkar lagi. Saya munculkan headingnya. Nah, ini juga kegulung kan, dari J langsung ke V. Kita buka. Ada apa di dalamnya? Kita turun ke bawah ya. Oh ya, ini masih ada kegulung ini. Dari kita lihat ini pasti ada yang kegulung. Nah, nih dari 14 langsung 45. Kita bongkar. Nah, jadi kembali lagi, soal ini dibaca dari halaman pertama tadi ya, dari sini, dari bawah sini soal ya. Soal ini akan muncul juga di sini, dengan menggunakan formula lookup ya, VLOOKUP. Kemudian di halaman ini kita hanya tinggal membuat kunci jawaban. Jadi soalnya dibuat di sana. Untuk yang tabel ini kunci jawabannya kita taruh di sini. Jadi kita geser 1, 2, 3 dan seterusnya, kita kunci di sini sampai benar. Dan permainan logikanya untuk bisa memunculkan koreksi di sini, jawaban benar, jawaban salah, kemudian kata-kata motivasi, apresiasi atau penghargaan, semuanya muncul di sini ya ketika jawaban itu benar. Sambil contoh misalnya ini ya, mendapat pinjaman dari bank, berarti utang nambah, kasnya nambah sebesar 75 juta. Saya tinggal tulis sama dengan 75 E6 ya. E6. Nah, gitu langsung kan 75 juta. Atau ini saya Atau ini saya copy ya. Ini saya copy, berarti utang kita nambah. Value saya ngambil angkanya saja ya. Nah, ini kan warnanya berubah jadi biru ya, karena jawabannya benar. Nah, untuk bisa memunculkan komentar semacam ini, kemudian kalau salah, misalnya ini saya salah nulis 7.500.000 misalnya, 7.500.000 misalnya gitu. Maka di sini kan salah. Untuk memunculkan informasi semacam ini, saya menggunakan rumus gabungan. Ada if error, ada if, ada lookup, dan macam-macam seperti itu. Yang datanya diolah dari sini. Di sini ada olah datanya. Ini juga. Ya, ini muncul angka 2 ini hanya count menggunakan count ya. Count itu menghitung sel yang terisi. Ada berapa banyak sel yang terisi di sini? Terisi angka maksudnya. Itu menggunakan count. Kemudian di sini ini ada rumus membandingkan ya, membandingkan antara tulisan yang ada di baris atau di sel-sel ini apa sama dengan di sini. Kalau sama berarti benar, kalau beda berarti salah. Seperti itu. Jadi pengolahannya seperti itu. Di sini rumusnya panjang banget ya kan, banyak. Jadi ya silahkanlah, kira-kira teman-teman yang hobi main logika mungkin senang ya. Bagi yang enggak, mikir berapa lama ya bikin gitu. Ya silahkan disimpulkan sendiri ya. Membuat rumusan logika yang sepanjang ini butuh waktu berapa. Saya yakin sebenarnya bisa disederhanakan.
Makanya setiap liburan saya selalu update, saya coba ubah lagi, dan ubah lagi. Ini tadi saya mengubah belum selesai ya, ini masih kosong, belum saya kasih rumus. Mirip dengan tadi, cuman nanti berbeda, lebih simpel ya, lebih sederhana. Yang berikutnya teman-teman, jadi teman-teman nanti yang tidak telaten bermain rumus logika Excel, jadi teman-teman yang tidak telaten bermain rumus logika Excel, teman-teman nanti bisa menggunakan template-nya saja. Jadi tinggal ganti soal ya, ganti soal, dikunci, kemudian pindah ke yang sini juga sama ya, yang ini ya. Kunci ya, soalnya lihat dengan cara di scroll tadi, kunci, selesai, kemudian ditutup, digulung, tutup, gulung, diproteksi lagi ya, harus diprotek ya, harus diproteksi lagi sehingga anak nggak tahu kuncinya. Begitu seterusnya. Jadi tugas teman-teman yang tidak bisa mengembangkan ini cukup menggunakan template-nya dengan membuat dua paket soal, paket yang dianalisis transaksi dan diuji kompetensi. Semuanya membuat soal dan mengunci. Selesai, langsung bisa digunakan. Nah, tapi tidak ada salahnya belajar ilmu dasarnya, logika-logika dasar tadi, supaya jika ada trouble di aplikasi ini, teman-teman bisa memperbaikinya. Di video yang akan datang, saya akan coba berbagi ilmu bagaimana menggunakan logika if, lookup, if and itu ya, sama count. Insya Allah satu video aja cukup. Setelah itu kita akan secara bertahap membuat media ini, atau mungkin teman-teman mau saja gini, yang praktis mungkin bagaimana cara edit gitu aja ya. Jadi template-nya sudah ada, kemudian kita mengisinya. Terserah requestnya seperti apa, silahkan ditulis di kolom komentar saja. Nanti saya akan ngikut apa yang teman-teman kehendaki. Terima kasih sudah menonton. Media ini insya Allah akan bermanfaat. Jadi awalnya itu berat, tapi di akhir nanti kita sudah punya bank soal latihan keterampilan akuntansi. Apapun kurikulumnya, insya Allah media ini masih sangat layak untuk dipakai ya. Tidak akan ketinggalan zaman karena ini berbasis Microsoft Excel. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.